Pagi semua, Mbak Melati, Mbak Tun, Mas Andri, MT, Mbak Fitri. Pagi Mbak Wijaya, Mbak Dwi. Dwi toh ini? Mbak Dwi. Dwi, Mbak Dwi. Aku waktu itu ngikutin live-mu, tapi dari luar. Nggak mau ngaco. Biasanya biasanya anak-anakku kalau lagi live terus emak em melebu terus kacau, buyar kabeh. Buyar kabeh muda. Buyar kabeh. Aku sering lihat di anak-anakku kalau live, tapi dari luar. Pagi Mas Yono, iyo ngintip. Anakku ayu-ayu kabeh ganteng-ganteng nek. Pas lagi live selalu. Lah iya, masih Solo. Ini aku nangkep energi. Mungkin kalian ke apa ya? Mungkin kalian yang masuk sini ini masih dijeweri sama leluhur kalian. Mlebu iku lho manik manik live ngono. Ini energinya kayak suruh ngasih tahu kalian masih ada yang belum selesai loh. Karena ini eh harus sudah masuk semua. Kalian harus sudah punya siklus baru. Kalian harus sudah punya siklus baru. Kalau yang masih belum dapat siklus baru, berarti kalian masih ada yang belum selesai. Masih ceplokan telur. Ceplok telur. Oh iya, rum telur ceplok. Ya wes, ben go sarapan. Ya, aku dapat ini. Saya ini live pagi-pagi gini karena dapat perintah untuk eh tolong cek anak-anakku ngono lho. Leluhur-leluhur kalian ini. Jadi ada yang masih belum nyampe di garis finish padahal ini sudah siklus baru. Ya kan? Mas Solo. Leres Bu pancen leluhur kula khususipun jalur Bapak pancen nemen. Iya, ini aku karena kan ini sudah siklus baru. Nah, siklus ini akan betul-betul mengulang kalian 10 tahun, 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, jadi kayak leluhur kalian mlebu live nih, ngono loh. Mlebu live nih anakku ben tak giringi kabeh ngono. Karena masih banyak yang belum paham arti detach dari pasangan yang korslet kabel. Nah, padahal kalian itu sudah merasa sadar nih, paham nih, tapi belum terbuka keberkahannya. Belum terbuka keberkahannya itu karena ini, Nak. Karena siklus kalian belum mari, Nak, ngono lho. Makanya saya gimana, Bu? Lah, piye lecong? Saya diceritani, nanti saya baru tahu. Karena saya enggak mau nerawang. Nerawang itu abot. Kan aku harus ngintip-ngintip kayak, kalau orang nerawang itu kayak kita rumahnya orang itu kita riwa-riwi gitu kan. Kalian keluar jam berapa, pergi sama siapa, kayak gitu. Itu kan setiap rumah ada penjaganya. Nah, kalau asal nerawang, asal ngintip, orang permisi-permisi, lah ya digebuki sama yang jaga rumah kalian. Iya, nggak boleh nerawang. Ayo, sudah waktunya kalian ini putar siklus, ada siklus keberkahan yang lain. Ini yang penting bulan Desember ini masuk gerbang baru. Paham enggak? Kayak Mas Yono, dia sudah mulai ngerintis. Nah, ngerintis ini gerbang baru. Gitu loh. Gerbang barunya kalian ini ada banyak yang belum masuk gitu loh. Belum paham juga apa arti siklus. Bukan cuma diputus-putusin, Mbok Tun, masuk siklus baru. Masuk siklus baru.
Kamu ini ke depannya berat. Mas Solo nek sama saya ndak ada yang berat. Ya, itu kan Mbah Sayyid itu kan hanya membaca bukumu, ya kan? Buku yang dia baca itu, wah perjalanan hidupmu berat. Padahal di room telur ceplok, room telur ceplok. Di room di kamar ini semuanya itu bareng-bareng gandeng renteng jebol siklus. Mas Solo. Belum terlambat. Iya terlambat, tapi ya itu. Karena kalian itu banyak yang disuruh lari, ya kan? Banyak yang aku suruh lari, tapi karena emaknya ini galak, kalian kabur. Padahal galaknya saya ini untuk kalian. Karena kalau kena gebuk masalah, kalian tepar, nggak ada yang kuat. Kalau orang kena siklus itu, rasanya kepingin bundir, rasanya Tuhan, uripku kok koyo ngene, ngono lho. Apa artinya hidup ini? Padahal wis dikandani. Kalian yang pasangannya itu maju mundur lepas. Nggak bakal maju ndak urip kalian itu kalau masih gandoli pasangan. Nanti gitu loh. Takut kabur. Tapi akhirnya karena kabur tidak paham apa artinya kenapa saya ini kejem gitu ya. Ya karena saya coach, saya bukan guru, saya coach, saya pelatih. Ya kan? Beda, guru dengan coach beda. Saya coach, kamu masuk di barak TNI, di mana kalian harus prit, jam 6 pagi prit, harus disiplin prit, harus makan prit, harus lari prit, harus masuk sungai prit, ditembaki sama pelatih-pelatihnya, belajar lari dari musuh, belajar mengenali musuh. Gitu, inilah kalian itu coaching itu seperti itu. Kalian semua yang kena siklus itu masuk barak TNI. Nah, kalau dengan saya itu kalian tak kasih paham bahwa ini adalah eh, apa ya, sekolah mental, ngono loh. Paham enggak? Banyak dari kalian belum dapat keberkahan. Malah Mas Solo dikandani, ke depannya berat. Karena siklusnya ini enggak pernah ada yang bisa ngajari. Kecuali rum telur ceplok. Rum telur ceplok. Saya banyak musuhnya dari anak-anak saya sendiri. Saya dibilang sekte sesat, saya dibilang apa namanya, siapa kamu Tuhan. Lo memang harus 100% Tuhan. Itu enggak bohong. Gitu. Saya banyak musuhnya justru dari anak-anak saya sendiri yang balelo. Kayak kemarin malah mukulin saya. Benturan energinya. Itu dari kalian yang belum paham. Galak saya ini untuk apa gitu loh. Siklus itu kejam, nak, kejam. Itu, saya mulai cerita dari mana, Bu? Kalau mau naik, oh nggak apa-apa. Ini memang room khusus pemulihan keberkahan. Karena ini sudah waktunya. Tanggal 4 itu sudah waktunya kalian itu dapat eh, masuk gerbang baru, benar-benar baru. Benar-benar baru. Benar-benar baru. KJ saya belum ketemu. MT, sebenarnya kalau KJ itu hanya cukup mengingat wajahmu sendiri. Masa nggak ingat wajahnya sendiri? Iya toh? Ayo, MT, coba lihat. Ingat nggak mukamu sendiri? Dia senyum apa sedih? Saat MT ini bicara sama saya, saat KJ-nya, saat dirimu bicara sama saya, bayanganmu, kamu ini senyum apa sedih? Maksud telur ceplok enggak, ini telur ceplok ya. Telurnya itu sudah waktunya dipecah, mau dibuat omelet, mau dibuat telur ceplok. Kalau saya senang telur ceplok. Mau dibuat dadar gulung, terserah. Ini adalah room telur ceplok di mana telurnya sudah netas, di mana semua hasil kalian bersusah payah mandi keringat dan air mata itu ini sudah waktunya nebok celengan, ngono loh. Nah, Mas Solo coba ditanya sama Manik, saya kan Manik namanya.
Mas Solo coba nanya ke mukanya diri sendiri, itu kamu atau leluhur yang pakai wajahku? Coba ditanya, karena ada dua. Bisa leluhur pakai, bisa roh lain pakai wajahmu, bisa itu kembaran jiwamu sendiri. Ini memang siklus saya ini keras, galak, karena siklus itu kalau kalian kena, lebih baik kalian saya kerasin, tapi siklus kalian jebol. Artinya jebol, kalian punya hasil dari air mata dan keringat yang sudah kalian curahkan setelah kena mental dari orang-orang sekitarmu. Awal keberkahan memang kita dari mulai tanggal 4 itu, wis ta. Aku jebol satu ya, aku jebol diriku sendiri. Itu kalian harus ngikut, harus karena kalian anak-anakku. Karena itu aku kejam karena kalian memang harus masuk siklus baru. Kalau masih kok belum ya Bun, ya karena ada yang belum selesai. Mungkin pasangan twin flame-mu masih mau gandoli. Itu syaratnya harus satu, kamu mau laki atau mau perempuan atau mau uang. Nah, harus pilih salah satu keberkahan. Dan saya dapat dua-duanya. Kenapa? Karena saya sudah lama ninggalin lekong. Sekarang saya dapat yang benar-benar perhatikan saya, benar-benar. Nah, itu kalian nanti bisa kayak saya. Nah, sekarang kalian jebol siklus kalian sendiri dulu. Ini telur harus sudah pecah. Mau direbus, kalian makan, mau kalian ceplok, mau kalian dadar, ini waktunya. Hari Minggu, hari perhentian Tuhan. Ini waktunya. Nggak ada lagi ceritanya kalian kena utang, nggak ada lagi ceritanya kalian nggak ada jalan keluar. Sudah bukan anak saya, berarti ada yang missing. Berarti ada yang belum selesai siklusnya di dalam kehidupanmu. Nampak wajah kedua, Bu, wajahnya Mas. Nah, ditanyakan, Anda siapa? Saya, sebut namamu. Saya disuruh Manik nanya, gituin. Dia tahu Manik. Tanyain, coba itu. Kamu tahu Manik nggak? Nah, coba tuh kembar jiwa kalian. Kenal nggak sama emaknya, Manik ini? Orang bule manggil saya Di. Orang Indonesia manggil saya Dini, anak-anakku manggil saya Manik. Wes to, jangkep jenengku tak sebuti kabeh. Jenengku ono akeh. Mbek ngudut aku. Ayo. Jenengku ono akeh. Iya kan? Nah, sekarang ditanyai, Anda siapa? Nah, kan ketemu. Kan dengan cara begini loh Mas Solo, semua buku yang dilihat sama paranormal, dukun terawangan, itu melihat buku kita. Selagi dia bisa melihat buku, berarti masih bisa dirubah. Dengan apa? Pertobatan penuh kepada siapa? Gusti Allah. Ngono loh. Saya nggak peduli mau leluhur gini-gini, yang saya pedulikan siklusmu. Kue kudu sugih, kue kudu bahagia, kue kudu padang jalane, jembar jalane, lego hatine. Itu yang saya pentingkan. Nek sudah dapat itu semua, baru laki-laki baru atau perempuan baru atau mantan mau ajak balik, gak popo. Kalian sudah paham apa artinya siklus. Nek kamu masih berusaha tapi masih nggak dengar kata saya, tinggalkan laki-lakimu. Karena kamu hanya boleh memilih satu, mau dapat uang atau mau dapat laki atau perempuan. Nah, saya nggak tahu tumpak wayang itu apa, Mbak Diana. Saya nggak nganut masalah yang nggak paham artinya. Telinga kiri saya mulai berdenging, Bu. Iya, kalau mau dapat uang, yang laki harus ditinggalin atau pasanganmu harus tinggalin. Fokus ke uang, fokus ke Tuhan, fokus ke pekerjaan. Nggak ada laki-laki, walaupun kalian nggak terkoneksi, tapi kalian masih mikirin, itu terkoneksi namanya. Kalau kalian belum dapat keberkahan, itu di switch off. Laki-laki, perempuan itu pasanganmu di switch off dulu. Fokusnya kalian lempengkan ke
duit gitu loh, keberkahan pekerjaanmu. Ini kan yang lebih penting. Kalau sudah kamu punya uang, mau beli perempuan, mau beli laki-laki gampang. Oh, uang itu pada marani, kayak gula kowe iki, diparani banyak uang. Ngono lho. Gak bisa milih dua-duanya. Ngono lho, aja ndablek. Aja rumangsa iso, gak iso gak? Ngono lho. Iso, tapi nanti kalau sudah levelnya kayak saya, gitu loh. Nah, saya buka ya keberkahan saya ya. Saya dikasih tanah luas, ada sungainya. Saya dikasih sungai, dikasih tanah. Bunda, saya sewa ini 30 tahun buat Bunda. Saya akan pastikan Bunda tidak kelaparan. Besok saya pergi ngeliat tanahnya. Itu satu orang Bali. Satu orang bule ngerawat saya suruh ngerawat dia seumur hidupnya dia. Duit meneh. Gitu. Saya dirawat dua lelaki. Satu Bali, satu bule. Yang memastikan dia bukan murid, yang satu yang Bali murid saya. Tapi dia ndak mau ketemu KJ-nya. Saya bimbing dia mati-matian. Enggak boleh, saya enggak boleh pindah rumah. Lah coba ditanyain, Elis. Coba ditanyain apa aku boleh pindah dari rumah ini? Hah? Coba takonono. Boleh ndak pindah dari rumah ini? Rumah iki wis tak kosongi ping bolak-balik. Tapi pada saat saya ngosongi rumah, duit saya pun kosong. Rainto. Ayo. Di situ ada jalan tembus gaib itu. Coba lihat. Ya kalau nggak percaya ya ditinggal Thomas, santai aja. Ngono loh ya. Jadi siklus itu kejam. Saya peduli siklus kalian selesai. Saya nggak peduli yang lainnya. Saya peduli siklus kalian selesai. Siklus kalian itu ya siklus kesialan kalian selagi masih kecil. Dari mulai orang tua sudah dimaafkan belum orang tuanya? Sudah dimaafkan belum kakak adiknya atau siapapun yang menyakitimu semenjak kalian itu mungkin umur 10 tahun, ada yang 15 tahun, usia belasan lah, usia masih kecil. Reaksi saya kok apa-apa yang sudah dipesankan atau dijelaskan ibu, jadi lupa. Gitu. Kalau saya memang peduli siklus. Nah, sekarang kan kembali lagi ke tahun 2026. Banyak yang tanya ke saya, tahun 2026 itu gimana? Tergantung. Tergantung. Karena itu kan cuman sio, itu kan cuman ramalan. Semua ramalan yang masih bisa kita baca, yang masih bisa kita terawang, itu berarti bisa dirubah dengan pertobatan. Gitu. Dengan pertobatan pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa dirubah, yang nggak kelihatan. Artinya murni saka Gusti Allah. Nggak mungkin dirubah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu loh. Simple, ilmu saya simple, bukan ilmu ngadi-ngadi, 100% Tuhan. Jadi yang benturan dengan saya adalah mereka yang tidak percaya. Yo karepmu, berarti kamu nggak mau tak bantu soal siklusmu. Sudah saya bilang saya coach, saya galak, tapi demi kalian juga siklusnya selesai. Mau bayar kek, mau nggak bayar kek, nggak ada urusan. Kalau saya live, kalian ngikut toh. Karena apa nih yang mau diomongin, apa nih yang mau dibahas. Nah, mau tahu lah. Karena itu kolaborasi energi. Sehingga tahun 2026 yang katanya orang-orang banyak sia, no. Kenapa? Karena kita sudah belajar cara merubah energi. Dengan apa? Pertobatan nak, pertobatan. Aku isinya mau 100% Gusti Allah tok, ora make ilmu neko-neko. Ya, muka. Nggak boleh gitu, kok digigit-gigitin itu loh. Apa? Nggak boleh gigit-gigit.
Iya, merubah pola pikir. Tobat itu kan urusanmu dengan Gusti Allahmu sendiri. Di sini tidak ada ngajar agama. Saya tidak menyebutkan satu Tuhan satupun atau agama satupun. Urusanmu karo Gusti Allahmu. Tapi pertobatan adalah engkau merendahkan, menghancurkan egomu, gitu loh. Jadi nek wong apa namanya sekali ngomong kayak gini terus ada celutak ya, celutak omong zaman segini masih percaya begini-beginian. Siklus itu kejam. Kamu kena siklus sial dari kecil enggak? Nah, itu akan ngulang. Kenapa? Karena siklus harus diputus. Gitu. Jadi memang ini siklus itu kejam. Nah, ayo kita semua sama-sama. Nah, saya akan masuk ke sini karena banyak dari kalian yang belum selesai dengan siklusnya. Bahkan kalian sendiri yang ngikutin saya belum. Jenak ketoke wis ngerti, paham, iso nerawang, iso ngene-ngene. Tapi siklus kalian, nak. Saya pentingkan keberkahan kalian ini kalian dapatkan. Sudah mulai tanggal 4 itu harusnya sudah kalian terima. Kalau per detik ini kalian dengar omongan saya dan kalian belum mendapatkan terbukanya jalan, berarti ada yang belum selesai. Berarti ada yang belum selesai dalam hidupmu. Ayo dicari, mumpung energinya aku lagi bawa sapu. Aku emak yang kejam. Aku banyak musuhnya, tapi banyak juga yang sayang. Kalian benci saya, tapi rindu juga dengan saya. Nanti kalau aku lama nggak ngomel, mak ngomel loh. Ya loh. Karena ngomel saya pun bawa energi untuk perubahan kok. Karena aku sayang kalian. Karena aku peduli dengan kalian. Nek siklus kalian itu selesai. Saya mendengar, bun, saya dapat ini, saya dapat itu. Saya naik jabatan, istri saya sembuh. Misalnya ada yang sakit. Ibu saya sembuh. Gini. Ada perubahan. Itu centang buat saya. Itu centang buat saya. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara. Haleluya. Tak sebut kabeh agama. Di sini tidak ada agama. Semua sama, semua rata. Kita pakai energinya Gusti Allah masing-masing. Gitu. Ada banyak kebohongan di dalam agama, tapi saya tidak peduli itu. Banyak kebohongan di dalam agama. Saya tidak peduli itu. Saya peduli energi kalian nang Gusti Allah dewe-dewe. Gitu. Ya. Iyalah, ayo Mbak Elvi. Jangan menye-menye dengan siklus, seolah-olah kita itu yang paling terluka. Sembuhkan lukanya, jebol, tendang itu. Pintu yang tertutup itu tendang. Ini waktunya menendang pintu. Mau apa enggak? Karena ada yang kalian korbankan, harus ada. Yang kalian korbankan adalah diri kalian sendiri, ego kalian sendiri, injek itu. Gitu, ego ini bisa naikkan levelmu, ya. Bisa jeblok egomu. Cara apa? Cara apa, sahabat? Ngono, saya peduli kalian dapat keberkahan semua karena sudah waktunya. Nek belum, ya tak dongkrak iki mangkano aku hadir kali ini. Halo Mbak Yuli, anak sudah sehat Mbak Yuli? Anak gimana? Sudah 3 hari ini. Masih agak basah ya? Masih agak swollen ya? Masih agak bengkak ya kupingnya? Tapi sudah ngempes kan kayaknya? Masih agak bengkak, belum selesai. Mungkin lagi 3 hari. Masih kan bener, karena saya lihat gitu. Lah ya ini kayak anaknya Mbak Yuli. Anaknya Mbak Yuli dibilang, tapi bisa denger nggak dia Mbak Yuli? Anaknya Mbak Yuli bisa denger nggak? Di kuping yang sakit itu. Masih mendenging, tapi saya rasa, dokter anaknya Mbak Yuli itu di kupingnya itu bernanah dan berdarah. Ya, saya bilang sama Mbak Yuli, apa kata dokter? Katanya dokter bilang gendang telinganya pecah. Saya bilang enggak pecah. Itu ketutup karena saking swollennya, saking bengkaknya ada nanah kan gitu ya. Jadi ketutup. Seolah-olah tidak bisa mendengar, gendang telinganya pecah, demam. Ya otomatis kan infeksi. Nah, saya bilang diminum obatnya jangan obat yang ini, tapi minum obat yang painkiller sama buat nurunin demamnya.
3 hari. Nah, ini mereda. Saya lihat sudah bisa dengar. Bisa dengar kan? Nggak pecah gendang telinganya. Kadang-kadang dokter itu kesurupan juga. Jadi eh, percayanya sama Gusti Allah gitu loh. Nah, terus ini saya lihat masih basah lukanya. Berarti berarti kemarin itu benar-benar kayak menggunung. Ini pelan-pelan 3 hari nggak cukup. Berarti tambah 3 hari lagi Mbak Yuli. Berarti berarti yang penting dia nggak demam itu saja bisa beraktivitas. Kalau masalah ini dia mungkin ini kalau kena angin rada ngilu dia Mbak. Kalau aku lihat Mbak Yuli telinganya anakmu ini kalau kena angin rada ngilu. Nah, itu ditutup kapas, Mbak, supaya ndak kena angin. Supaya nggak kena angin, apa namanya, biar biar cepat sembuh. Ditutup kapas, nggak usah di plester, nggak usah, tutup aja supaya ndak kena angin tok. Kayak kayak badan yang lagi menggigil itu dijaketi, dikasih jaket kayak gitu. Nah, sembuh kan? Nggak pecah gendang telinganya. Diklaim sama dokter gendang telinga pecah. Saya bilang enggak ah, udah ya pokoknya buat saya yang penting satu dokter dulu. Nanti dokter bilang apa, aku nggak mau salah gitu. Aku nggak mau so tahu ya. Jangan terus nanti dokter-dokter marah sama saya. Enggak, buat saya ke dokter dulu. Udah ke dokter belum? Nah, apa dokter bilang dikasih obat apa? Nah, bermainnya dari situ supaya nggak salah kita gitu. Nah, itu siklusnya Mbak Yuli harus percaya sama Gusti Allah gitu loh. Jadi kemarin kan bingung dia, Bunda, anakku kupingnya berdarah, bengkak, menggigil, demam, ya otomatis ya namanya ibu kan ilmunya merotoli kabeh kalau sudah kena anak sakit itu kan pasti ilmu apapun juga brodol. Aduh, puji Tuhan sudah ditutup tisu semalam dia menggigil dikasih paracetamol sejam kemudian joget-joget. Iya kan? Itu coba mamahnya sampai lupa bahwa dia harus ngasih minum anaknya dengan air cahaya, air doa dari ibunya. Ini loh yang penting penyembuhnya itu sebenarnya ibunya dewe. Gitu lali. Kenapa? Ya kan ngelihat anak dalam posisi seperti itu ya keyakinan goyah. Nah, itu tesnya. Itu tesnya Mbak Yuli. Ayo digoyang kayak apa? Mbak Yuli ini kan starseed putih. Nah, starseed putih rata-rata digoyang. Kenapa? Karena nggak stabil. Ya, ingat-ingat kalian yang ada energi starseed putih, itu energinya nggak pernah stabil, follower. Nah, untung emaknya ini penyepak yang bagus, sepak bola yang coach yang bagus, pinternya Pak pantat kalian dengan tepat. Nah, itu, ayo udah itu harus gini, harus gitu. Panik, wajar seorang ibu. Itu. Tapi itu energinya starseed putihnya Mbak Yuli sih. Nah, Mbak Yuli ini sudah ping bolak-balik kena sepak aku. Kenapa? Ya ragu-ragu. Ragu-ragu untuk apa namanya? Nggak bisa mengambil apa ya? Kayak iya nggak ya? Ini nggak ya? Itu nggak ya? Nah, gitu. Itu starseed putih tuh kayak gitu. Itulah kenapa sebabnya dia dikeluarkan dari surga karena tidak bisa. Starseed putih itu adalah fallen angel putih gitu. Fallen angel itu ada dua, yang hitam atau yang putih. Saya ngomongnya starseed. Fallen angel itu titisan-titisan fallen angel itu, starseed itu, ya. Jadi yang kalian yang pakai ilmu-ilmu starseed, ndak masuk surga, ndak bakal mungkin masuk surga. Percaya saya. Kenapa? Walaupun kalian nyebut Gusti Allah, tapi yang kalian pakai, kalian tidak mempertobatkan energi-energi leluhur di belakang kalian, yang fallen angel. Paham? Jangan kira kalian itu sakti banyak menolong orang terus, loh saya ini sudah menolong banyak orang. Kalian lupa tugas kalian, mempertobatkan dirimu sendiri, mempertobatkan leluhur-leluhur di belakang kalian. Tidak boleh memakai ilmu apapun juga selain ilmu Gusti Allah. 100%. Iya toh? Nah, tak jewer kabeh ini yang ragu-ragu hari ini, ayo. Tak sepai dengan tepat. Nih dari masalahnya Mbak Yuli, maju mundur. Ilmunya padahal ilmu banyu doa Mbak Yuli. Ya tapi ya waktu itu dia panik, ya wajar. Orang panik buyar kabeh ilmunya. Nah, itu. Ayo, yang starseed putih ini, kalian tugasnya apa? Mempertobatkan. Udah itu selesai dulu. Jangan nggak usah bantu orang,
Tidak perlu membantu orang kalau siklusmu sendiri durung marina. Bojai. Ya, malah kesedot-sedot energinya, bocor. Jangan sok tahu. Siklusmu selesai dulu. Sogeh se, mapan se, atimu marem se, baru boleh. Jangan terus nanti jadinya ilmu yang saya itu di Bandung, sudah saya bilang kan 7 hari yang lalu di Bandung akan ada ini, di Sumatera akan ada ini, terawang-terawang kayak gini gitu. Itu kalau kena saya, ya kesurupan yang leluhur itu. Semua energi yang bisa diterawang itu masih bisa dirubah. Kenapa kalian tidak merubah? Malah kalian kelihatan bangga karena saya benar. Apa yang saya ramal itu benar. Berarti kalian senang ada kecelakaan. Itu. Orang-orang yang senang memprediksi tapi tidak memberikan solusi, itu mereka senang melihat orang lain celaka. Dikira nggak ada karma. Oh no. Nanti akan ada banyak orang senang melihat kamu celaka. Gitu loh. Itu kan ilmu berbalik sendiri ke diri sendiri toh. Nah. Iya. Kalau kalian bisa nerawang, ya, nggak apa-apa posting-posting, tapi disertai kata-kata yang jelas. Daerah Bali hati-hati, ini akan terjadi, ini kayak saya gitu loh, dicontoh saya. Ini ya, ini akan terjadi sini, dalam hati saya, sebuli itu siklon disebuli, lebokno, apa namanya, kalau saya itu kan ilmu halu tapi nyata tapi halu. Kayak apa namanya kalau angin itu lebokno apa namanya botol, sedot pakai botol seret. Tapi jangan lupa angin itu juga bawa karma. Jadi kita tanya dulu ke Gusti Allah, saya diizinkan enggak untuk ngambil ini siklon ini? Karena apa? Karena siklon ini ngambilin perjanjian yang mati dengan fallen angel. Jadi area-area yang kena bencana adalah area-area yang masih ada perjanjian dengan starseed hitam atau fallen angel hitam. Paham? Ruwet. Ilmu kayak gini nih ruwet. Tapi pokoknya aku maunya cuma satu. Siklus kalian marise. Udah, nggak usah mikir lain-lainnya. Yang lain-lainnya biar dipikiri sama yang sudah paham. Kalian fokus ke diri sendiri dulu. Sembuh dulu. Keberkahan kalian kembali dulu. Itu aja pentingin. Nggak usah mikir lian-lian nih. Kalian mau live tapi siklus kalian masih bonyok ketabok kanan kiri. Ya kalian pasang badan no. Kalian nantang kok. Belum selesai siklusnya, kalian live. Nggak ngerti. Ternyata banyak energi nyedot kalian. Akhirnya sial lagi. Gak mari-mari. Ayo mari no, siklus sialmu supaya bisa nolong orang lain. Sebelum kita menolong orang lain, tolong dulu diri sendiri. Sembuh dulu diri sendiri, baru bisa nyembuhin orang lain. Jangan kesurupan ilmu leluhur terus kalian nolong orang, terus kalian petentang-petenteng di media sosial. Saya sudah bilang 3 bulan yang lalu kejadian kan, bodoh kalian itu. Gak ngerti apa maksudnya talenta Tuhan itu diberikan kepada kalian. Bodoh. Orang-orang kayak gitu tuh jahat. Dia punya kemampuan tapi tidak memberitahu supaya orang lain itu ikut selamat. Pakai mesam-mesem, kok bangga? Ngelihat saudaranya ciloko itu kok bangga? Malah senyum-senyum. Bener kan yang saya ramal? Seolah-olah kalian itu seneng gitu loh. Bahwa ramalan kalian itu benar. Lo batal no dol, ngono lo. Nek ambek aku ngono, batal no itu. Batal no, ajak banyak orang bertobat. Supaya apa? Pertobatan adalah energi perubahan siklus. Energi pertobatannya kasih di dalam setiap live kalian. Kalian banyak nih yang live. Tuhan, badannya diisi. Tuhan, saya membawa energi besar. Gitu. Bayangin diri kalian besar bawa genset. Orang yang ngecas ke saya, mereka akan bertobat langsung. Gitu. Jadi ada energi pertobatan yang kalian berikan, bukan ngawur. Kita itu senternya, gitu loh. Kita ini pusatnya. Kenapa? Karena Western goblok.
Karena orang luar itu bodoh, dia tidak memakai dimensi 4. Kesasar semua orang-orang yang nggak pakai dimensi 4. Orang yang benturan-benturan dengan saya aja dimensi 4-nya aja udah kacau, udah kena leluhur mereka sendiri. Karena kalau kalian memakai dimensi 4 yang sejatinya dimensi 4, kalian akan paham. Kalian tidak akan benturan dengan saya dan kalian akan support di jalan yang sama gitu loh. Karena nggak ada emak benturan dengan adanya anaknya, nggak ada gitu, kecuali demit, kecuali orang-orang yang tidak mau bertobat. Nggak ada orang benturan dengan saya, nggak ada. Kenapa? Karena energi saya pertobatan full 100% Tuhan kalian. Fokus kacamata filter. Ada pakai kacamata lagi, Deng. Iya, kuncinya pertobatan, Lucy. Ya kan? Gitu. Ayo, sekarang yang belum ketemu kembar jiwanya, dilihat, diingat-ingat diri kalian sendiri. Anaknya lagi ada yang kesurupan, Bunda. Iya. Anak saya lagi banyak yang kesurupan, tapi nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Saya fokus kepada yang mau sembuh, gitu aja. Saya fokus kepada yang mau apa ya? Mau dapat keberkahan kayak saya. Ini kan emaknya udah kasih contoh. Emaknya udah kasih contoh, gitu loh sayang. Per per awal Desember itu, per tanggal 4, per tanggal 4 itu saya dapat order seumur hidup catering, terus itu juga terus orderan masakin orang, terus sama dikasih 30 tahun disewakan tanah di desa, di Ubud naik lagi 30 tahun. Bunda di sini aja. Bunda saya bikinin kamar, saya bikinin pokoknya Bunda nggak boleh kelaparan selama ada saya, dia bilang gitu. Kan berarti dia pernah hilang uangnya 50 M di trading, saya yang narikin. Dia nggak percaya dengan ilmu-ilmu begitu, tapi kok Bunda bisa? Ya udah nggak usah percaya, yang penting hasilnya aja lo lihat. Gitu kan jadinya. Ya udah, dia uang hilangnya di trading 50 M. Saya dari ngebreak sistem. Nah, dari halusinasi saya bisa ngebreak sistem. Anak-anak saya banyak yang sudah bisa ngebreak sistem. Gitu, ngebreak sistem komputer. Gitu. Itu kalian nanti kalau sudah benar-benar siklusnya sudah selesai semua, bisa masuk sistem. Itu nanti kalau yang di Ubud selesai, kalian saya undang di sana. Kalian boleh ke sana, boleh ini, boleh. Nanti saya pas lagi di sana saya live kan gitu ya, biar tahu kalian saya ngapain, dibuatin apa saya sama anak Bali saya. Anak Bali saya ada 2, anak laki sama anak perempuan. Dua-dua, yang satu ngasih saya rumah kecil yang di Besaki yang kemarin itu, yang dia menjebol siklusnya sampai punya rumah kecil itu, ini rumah Bunda katanya gitu. Ini rumahnya Bunda toh gitu. Saya dikasih kunci. Ini rumah Bunda juga. Kita kamarnya kan cuma satu karena besar tapi cuma satu. Bunda tidur sama saya gitu. Kalau di sini ini tempat tidur Bunda, ini rumah Bunda. Itu saya dikasih kunci, ya saya menganggap itu oke, terima kasih Tuhan saya dikasih rumah. Jadi kalau saya stres mau di bawah ya ini kan saya di Gumici di daerah pantai. Kalau saya naik ke gunung ada tempat gitu. Jadi terus ini yang satu lagi anak laki saya ini ngasih emaknya 30 tahun. Emak, kita berusaha nanti aku pokoknya emak hanya tahu tiap hari datang, semua aku yang urusin gitu. Duit jajannya emak gitu. Dia yang ngurusin. Nah, besok saya ke sana gitu. Mungkin besok saya live atau mungkin saya live apa enggak tahu ya. Live aja kali ya. Kalau lihat kalau ada sinyalnya ya. Tapi tunggu dia sign dulu katanya. Tunggu dia sign dulu karena banyak yang ingin membatalkan hadiah saya. Banyak yang ingin membatalkan hadiah saya.
gitu. Jadi jangan khawatir, musuh kita pasti banyak, tapi bagaimana kita melekat ke Tuhan, nggak usah dibales. Kayak kemarin aku ditusuk keris tuh, tulang ekor saya, sampai sekarang saya masih kecetit sakit. Tapi sudah tidak separah kemarin-kemarin, saya sampai nangis, bener-bener ditusuk gitu ya. Lengah lah saya gitu loh kan, karena drop saya kemarin lagi mikirin banyak sekali, nah lengah gitu kan. Manusia kan pasti ada lengahnya, nggak mungkin kuat terus, pasti ada lengahnya. Dicarilah lengah saya, kena tusuk saya, tolong Mbak cabutin Mbak, apa namanya, terus udah disembuhin tuh sama Mbak Fitri. Terus ya itu, dalam kondisi saya sudah seperti ini pun musuh saya masih banyak. Kenapa? Rebutan, rebutan, rebutan hadiah gitu loh. Jadi ngeroyok gitu loh. Iya. Ya itu doa kalian. Ya, saya tapi ngejarnya masih Singaraja. Tetapi si Ajinya ini, si Aji Balinya ini bilang katanya, Bunda ini saya langsung langsung dia mau langsung. Bunda ini saya langsung yang habis dari Ubud naik itu Tegal Alang, habis dari Tegal Alang saya langsung nggak nih, Bunda Januari kita joskan Singaraja gitu. Dia mau langsung dua. Satu-satu dulu Aji, yang ini dulu, aku gitu. Yang Tegal Alang dulu gitu loh. Karena nanti yang Tegal Alang yang Singaraja ini jatahnya orang lain lagi. Jadi saya udah dikasih contoh. Saya kan lagi nyari donasi. Paham nggak? Saya kan lagi nyari donasi buat shelter di Singaraja. Tapi saya dapatnya tempat pengelukatan luas sekali, luas. Nanti akan dibangun rumah makan, akan dibangun hotel atau tempat bermalam. Ini bukan shelter, ini buat tempat meditasi bagus. Nanti saya energinya luar biasa, tapi belum saya switch. Jadi saya belum berani gitu. Nanti kalau sudah saya switch, sudah sign, sudah pasti miliknya saya dan Aji, nanti baru saya live-kan. Nah, ayo Bun, ini yang Singaraja saya ini juga sekalian, mumpung saya lagi kenceng duitnya. Kenceng duitnya. Kenapa? Upgrade diri. Itu loh. Upgrade diri itu susah. Paham? Upgrade diri itu tidak semudah saya bilang upgrade dirimu nak. Orang ngono. Menginjak ego, menjebol ketakutan-ketakutanmu, menyembuhkan trauma-traumamu. Loh, aku loh sampai dengan detik ini masih ada trauma yang ternyata masih kesenggol. Saya ternyata trauma dikasih duit sama bule. Kenapa? Karena saya terakhir direndahkan oleh mantan suami saya yang bule dan kroni-kroninya yang rojali, rombongan janda sebali yang minta saweran dari suami saya, direndahkan bahwa saya gold digger, bule hunter, saya tukang hunting bule, saya tukang porotin bule. Jadi waktu si bule ini mau kasih bayar saya duit, padahal itu duit catering, saya nggak berani terima. Loh kenapa, ini kan duit kamu? Enggak. Terus saya pulang, goblok ya. Itu kan duit aku terima kan gak apa-apa. Kenapa ya? Nah, ternyata baru ketahuan. Saya masih punya trauma terhadap dikasih duit sama bule. Kenapa? Ada trauma saya direndahkan nanti gitu. Karena saya pernah dijungkel, dijelungupno, ketokai gitu ya. Kekotoran sama suami saya sendiri yang saya cintai. Bahwa saya tukang porot duitnya dia. Tapi Tuhan membuktikan selama 6 tahun ini saya berjuang sendiri, tidak dapat dari duitnya lelaki selain dari Gusti Allah. Dan saya diketemukan dengan dua cowok tajir, Yang satu tua, yang satu muda. Yang dua-duanya ingin ngopeni saya, menjamin masa tua saya. Yang satu lagi anak Bali saya perempuan, termasuk anak perempuan saya sendiri. Itu Mama pokoknya selalu memberikan, saya tidak punya apa-apa selain rasa cinta saya ke Mama gitu. Anak Bali perempuan saya juga gitu. Itulah
Mereka yang keluar dari siklus mencintai saya dengan bagaimana? Unconditional love. Karena paham saya ini ngajar apa. Karena mereka sudah jebol siklus dan mereka sudah duduk anteng di rumah sendiri di kerjaan mereka yang berhasil, sehingga mereka, oh alah, ternyata seperti ini perjalanan saya. Kalau bukan tanpa emak, saya pasti sudah berantakan rumah tangganya. Udah berapa kali dia laki bini ini bertengkar, kesurupan. Yang lakinya nggak selingkuh, si perempuannya bilang selingkuh. Terus tiba-tiba yang lakinya, yang perempuannya lagi tenang, yang lakinya, bunda kayaknya dia bosen sama saya. Siapa? Istri saya, dia gini. Kesurupan. Kayak gitu. Siklus leluhur kalian itu keputer-puter. Nah, itu loh. Ilmu saya kan memisahkan dimensi real kalian manusia, dimensi real kembaran jiwa kalian, dan dimensi real leluhur ini jangan sampai kebelibet. Kalau kalian tidak memakai kesadaran penuh menjadi kalian siapa namanya, menjadi anak Gusti Allah, kalian tidak mungkin bisa jebol siklus. Anak-anakku semua harus jebol siklus. Semua harus jebol siklus. Orang saya, emaknya, sudah jebol siklus, masa kalian enggak? Rugi dong saya jadi emak kalian. Energi saya kan energi keberlimpahan. Rugi dong saya jadi emak kalian. Hah? Iya kan? Itu. Ayo, dicek lagi kembar jiwanya. Ditanyain. Kembar jiwanya ditanyain, kamu kembar jiwaku, aku disuruh nanya sama Manik. Kamu kembar jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Satu ditanya itu. Yang belum paham, kalian coba mengingat diri kalian sendiri, kalian senyum apa sedih. Yang sudah paham, coba dicek lagi. Kembar jiwa atau leluhur. Satu itu. Kedua ditanya, disuruh cek sama Manik. Sama emak disuruh ngecek. Apalagi kita yang belum selesai. Kok kita belum dapat keberkahan? Tanya sekarang. Tanya sekarang. Tak enteni. Ayo. Tanya sekarang. Kalian semua harus dapat keberkahan. Harus. Harus. Ayo. Komen. Kalau ada yang mau naik, naik oh. Tapi jangan kaget ya. Kalau sama aku ngomongnya nggak menye-menye. Saya coach pelatihnya Abri. Style Abri, bukan style guru-guru spiritual yang lemah lembut. Saya stylenya style Abri. Saya coach, bukan spiritualis, saya coaching. Beda, saya bukan spiritualis. Iya kan? Apa sayang? Siang semua. Iya, nggak ada kan yang style Abri. Karena siklus. Kita ini awas di depan ada ranjau, awas di situ ada ini, awas ada musuh, nanti malam ada stealing, kalian jaga-jaga, peluk senjata kalian, ingat-ingat sebelum tidur. Tidur dengan satu mata terbuka itu. Peperangan kita itu melawan siklus kita sendiri. Kapan ke Solo lagi? Belum ada jadwal. Yang satu siapa? Harus ada cuma satu, Mas Solo. Yang satu siapa? Yang leluhur suruh minggir dulu. Si kembar jiwa dulu diutamakan. Kalau dengan leluhur itu ada tali dan rantai yang harus diputuskan. Ditanyain kesalahan kita apa di masa lalu. Itu yang harus dibayar, Mas Solo. Ya, kalian yang ketemu leluhur-leluhurnya jangan petentang-petenteng dengan ilmu leluhur. Ada karma yang harus kalian bayar itu. Kalau enggak nurun ke anak, kasihan. Iya, masih kepo. Bun, irit amat nanyanya, Bun. Lanjutin, bikin kepo. Masih kepo. Iya ini, masih kepo aku. Kepo jadi.
Cara tahu sudah jebol siklus gimana? Kalian dengan masalah kalian masalahnya apa? Nah, itu dijebol, diputus, ada tali dan rantai. Dimensi kalian ini manusia dimensi 3, ya kan? Nah, dimensi 4 adalah kembaran jiwa kalian sendiri. Yang orang luar ngajarinnya twin flame adalah pasangan. Bukan pasangan, itu adalah dirimu sendiri. Dimensi 4 masuk dulu, baru dimensi 5, di mana pacar-pacar kalian yang bikin kalian itu mules kalau nggak ketemu, itu diputus talinya, berarti ada karma yang harus kalian putuskan atau bayar, atau ada penuntasan masalah yang harus kalian tuntaskan. Ya, diputus Mas Solo. Nanti kan coba kalau 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 Mas Solo sudah melakukan apa yang saya lakukan, pergi ke orang pintar, apa ke orang tua yang kejawen itu. Nanti kan dia bingung, loh kok berbeda. Memang mane kok, mane kok. Anak-anakku ya kudu paham no, mane kok. Mane itu apa? Mane itu kan inti, apa namanya? Mutiara. Nah, itu loh, mutiara hati kalian itu loh. Ketemukan dulu. Lulus itu lulus itu di eh, per per tanggal 4 kemarin banyak hadiah jatuh. Kalau kamu lulus berarti sudah dapat hadiah. Hadiah besar. Bukan kecil, besar. Anaknya Manik, nah hadiahnya harus besar. Mungkin kalau kalian hadiahnya kecil, kalian kena splatteran dari spiritual-spiritual yang lain. Sudah dibilang Mane ini bukan spiritualis. Saya bukan spiritualis, saya bukan agamais. Saya sikluis. Saya ngurusi siklus kalian. Saya sikluis. Senyum dan kenal Bunda Mane. Ya itu ayo peluk-pelukan. Terima rezekimu. Kalau Mbak Yuli itu nanti anaknya itu nanti diajari itu pakai cahaya. Mbak Yuli sudah mulai harus ajari anaknya nih, kamu tak kasih cahaya, halusinasikan kamu tak kasih cahaya. Cahaya ini taruh di telingamu. Ini ada dia mau dengar-dengar sesuatu tapi selalu dikasih apa ya namanya? Bisian-bisian yang jeritan-jeritan ya sampai dia stres. Nah, itu nanti ditariin itu ular-ular di dalam kupingnya anaknya Mbak Yuli tuh. Karena dia sudah mulai dibisik-bisiki, dia sudah mulai rembes ilmunya dari mamahnya, dari leluhur mamahnya. Pak Alboin butar-butar sudah pernah saya bilang, Sumatera itu pandemonium. Pandemonium itu istananya fallen angel. Itu dalam nama Tuhan singkirkan, naikkan ke atas. Semua bersihkan itu naikkan ke atas. Semua yang Sumatera, semua yang Jawa, semua yang ketimbangan bencana, itu saya kasih tahu semuanya adalah daerah area pandemonium. Saya nggak mau apa ya putar-putar. Ya, saya akan bilang terus terang. Semua yang kena bencana adalah daerah atau areanya fallen angel. Ada perjanjian darah dengan fallen angel. Kalian yang punya tanah di mana tempat kalian itu mendapatkan bencana, itu diputuskan. Sebenarnya sudah ada yang pegang area apa namanya dedengkotnya Sumatera itu sudah ada. Tapi Mbak Lelo benturan dengan saya. Jadi ini semua bencana se-Sumatera ini dibebankan ke dia nanti. Karena dia benturan, malah membenturkan diri gitu loh. Ini nanti Sumatera akan ke depan 2026 akan sudah minta maaf, tapi memang harusnya yang dari anak-anak dari Sumatera ini seharusnya sudah paham, tapi tidak paham juga. Jadi saya kemarin tidak boleh ngomong, sekarang saya mau ngomong, terserah saya mau benturan dengan berapa orang lagi enggak masalah. Sumatera, pokoknya daerah-daerah yang akan terkena bencana termasuk Bali ya. Bali tempat saya sudah bersih. Nah, kalau kalian itu sudah kenal saya, sudah kenal bagaimana kita membersihkan, ada ilmu mesin cuci lah, kan kita ilmunya halu toh.
Ada ilmu mesin cuci, masukkan ke mesin cuci semua, dikasihkan supaya putih bersih di depan Tuhan. Itu kan sudah tak ajari ilmu halu-halu segala macam. Itu enggak ada yang melaksanakan di Sumatera. Itu semua yang terkait dengan yang merantai kakinya tuh, semua pejabat yang merantai kakinya dengan Sumatera sehingga Sumatera seperti itu, gelondongan kayu ilegal itu ya. Katanya entah legal atau ilegal, tapi mengakibatkan dampak yang cukup besar kepada Sumatera. Itu diputus. Ah, wis tak ajari. Aku kan nggak mungkin keliling seluruh Nusantara, seluruh dunia. Sudah tak ajari caranya ya kalian bertindak. Itu kan kembalinya berpulangnya kesalahan kembalinya ke arah kalian. Nah, kalian sudah belum menyempurnakan jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Manusia-manusia yang terjebak di daerah yang terisolir, yang nggak bisa kan masih banyak. Nah, itu mereka jadi zombie. Mereka jadi zombie, pandangan mata mereka kosong. Soul mereka nggak ada. Nah, itu tugas kalian yang di Sumatera. Bagi-bagi tugas dong. Aku yang jaga Bali. Supaya Bali nggak kenapa-napa. Kalian yang di Sumatera, kalian yang di Jawa, itu tugas kalian. Kalau kalian benturan sama saya malah perang sendiri, nah itulah akibatnya. Jangan benturan, kita sama-sama kok. Nggak ada saya lebih pintar dari kalian, nggak ada. Nggak ada saya coach, karena saya tahu sistemnya atau time-nya gitu loh. Tetap kalian harus masuk sendiri kok. Tetap, itu siklus kalian sendiri kok. Nggak ada yang bisa bantu kalian bayar karma. Kalian harus membayar karma kalian sendiri. Tak ajarin caranya mutus siklus, tak ajarin caranya bayar karma cepat. Tapi tetap itu perjalanan soul journey-mu sendiri. Supaya apa? Supaya dewasa iman. Para pelaku cahaya ini harus dewasa iman. Kalau belum dewasa iman, ya akan benturan dengan saya. Saya memang penyepak, tukang sepak nomor 1. Saya nggak punya kemampuan apa-apa selain nyepak pantat kalian, nyepak semangat kalian. Ya, tapi kan kalian kalau ketemu saya, energinya naik kan? Nah, itu sudah maksud dari semuanya ini. Energi kalian naik, kalian jebol siklus, itu yang saya pentingkan itu aja. Ayo, yang masih nggak usah mercusuar, ngapain mercusuar? Perjanjian-perjanjian, ngapain mercusuar? Perjanjian, pandemonium itu perjanjian dengan ini. Mereka makhluk planet tidak seharusnya berada di bumi kok. Manusia harus memakai 100% Tuhan kok. Jangan saya disamakan dengan spiritualis lain. Saya bukan spiritualis, saya coach. Saya tukang sepak. Saya tukang sepak. Saya peduli dengan siklus kalian supaya kalian keluar dari siklus, hidup berbahagia, tidak lagi diplekete oleh hidup, anak-anak kalian itu sehat. Karena kalau kalian tidak lulus, ini nurun ke anak, kan kasihan anak. Kalau kalian aja nggak mampu, bagaimana anak mampu? Udah selesai pembersihan Bun, udah ketemu. Lah itu ditanyain kembara jiwanya. Apalagi yang belum selesai. Salam kenal Mas Wayan. Tuhan nampak senyum kepada saya. Sungkem sama Tuhan, sungkem. Jangan malu-malu kalau kita mau ngasih, kita punya permen nih. Ya, kita ini ilmu halusinasi 100%. Kita punya permen nih, bayangin ada 2. Tuhan kasih dulu. Tuhan ini buat Tuhan. Saya makan yang satu lagi, gitu. Jadi nyawanya permen dikasihin Tuhan. Nah, kayak gitu loh. Itu kan Tuhan itu adalah semesta. Ya, sama dengan kita memberikan makan semesta juga, sama aja. Ayo yang Sumatera itu bangkit. Itu saudara-saudaranya masih banyak yang ini buka itu ditutup. Kenapa? Diambil itu sama
ini sama apa namanya? Sama fallen angel. Mau kalian beragama kek, tidak beragama kek, kalau kalian ada bolongnya iman, namanya manusia kan pasti ada lengahnya. Nah, pada saat itulah kalian tidak selamat. Nah, itulah kayak saya tadi malam. Terima kasih. Ayo yang Sumatera itu saudara-saudaranya itu ditutup, seluruh Sumatera itu ditutup dengan jaring cahaya, terus kayak kalian itu jaring ikan. Nah, saudara-saudaranya yang kubur di bawah tanah itu diangkat semua. Nah, diangkat semua. Sebut nama Tuhan kalian. Saya tidak bisa sanggup apa-apa membantu ini supaya soul-soul, jiwa-jiwa mereka tidak terperangkap. Yang masih selamat dapat bantuan. Ayo bergerak buat Sumatera. Bergerak buat Sumatera. Energi pertobatan dari Sumatera. Ya seperti saya bilang, Sumatera itu basisnya pandemonium. Pandemonium itu apa? Pandemonium itu istananya fallen angel. Perjanjiannya dibatalkan. Bayangkan tangan kalian yang bercahaya ini besar menutupi Sumatera. Apa agama kalian? Ya Allah, saya minta supaya semua perjanjian dengan fallen angel tidak diterima. Saya manusia-manusia pembayar karma leluhur saya yang akan memutus gitu loh. Semuanya saya kembalikan ke Allah. Dalam nama Yesus, apa namanya, semesta memberkati, Sang Yang Widiwasa, apalah terserah agama kalian itu, sebut itu. Nih, tangan kalian besar itu debek di Kalimantan, mana daerah kalian itu, tangan kalian semua energi pandemonium fallen angel tidak dapat bergerak di sini. Kalian bergerak, itu energi, itu tanah kalian. Kalau kalian nggak bergerak, siapa yang bergerak? Nunggu Prabowo. Prabowo sibuk. Nunggu menteri. Sibuk. Kamu dong. Kita semua maju. Itu kan daerah kalian juga. Kalian sudah punya ilmu kayak gini. Supaya banyak orang-orang apa namanya, anak-anak Ogri Agartha Nusantara yang kemudian kalian dari segi, jadi kita kerjasama, ada yang bagian berdoa, ada yang bagian menjaring roh-roh supaya tidak terperangkap, banyak sekali roh yang belum didoakan, itu kalian sucikan, kirim Al-Fatihah, kirim doa, kirim apa, doa arwah, apa terserah lah, itu disempurnakan roh-rohnya supaya tidak menjadi roh-roh yang ditinggalkan. Sehingga kalau ini nanti misalnya ya roh yang ditinggalkan tidak dapat pertolongan ya, nanti kalau roh ini masuk ke reinkarnasi ke badannya bayi yang baru lahir ini nanti akan punya sifat yang selalu merasa ditinggalkan gitu, selalu merasa sendirian, selalu ketakutan kalau ada air datang, kayak gitu, traumanya kebawa di kehidupan berikutnya, itu yang terjadi kepada dunia roh. Nah, ini kita putuskan semua, sempurnakan semua, supaya roh-roh ini menjadi roh-roh yang positif. Di semua Nusantara semuanya rohnya positif. Mau dari zaman tahun 1 sebelum Masehi pun, kalian tugasnya itu. Saya sendiri nggak kuat. Makanya saya begini, barengan kita sama-sama. Gitu, siang Mbak Osi, Mbak Ros. Udah, ayo. Tiap daerah kalian tuh peluit tuh. Peluit bayar karma itu. Zaman dahulu banyak orang Cina dibantai sih. Coba kalian itu yang bertengkar dengan para Cina-Cina, itu minta maaf dulu sama leluhur Cina. Supaya tidak menghukum Indonesia. Zaman dahulu mau di Bali kek, mau di Jawa kek, selalu ada pembantaian terhadap Cina. Nah sekarang kalau Cina ngasih karmanya membantai kita yang asli Indonesia, salah? Enggak, mereka juga kesurupan. Mereka juga merasa saya nggak salah. Nggak usah jauh-jauh orang Cina. Ibu saya sendiri, saya dihajar gini. Mungkin zaman dahulu saya menghajar ibu saya. Sehingga saya dihajar sama ibu saya. Tapi ibu saya tanyain, Bu aku trauma loh, ibu suka nyakitin aku waktu kecil, suka dipukulin pakai sabuk. Dimasukin kamar mandi. Apa? Enggak, aku nggak pernah gitu. Ibu saya loh. Nggak usah yang orang Cina. Nggak usah yang banyak yang bertengkar. Ibu saya sendiri tuh nggak inget.
udah sering mukul saya sampai saya trauma. Nggak inget, gitu. Jadi nggak usah kita tuding tangan, nggak usah sok merasa terhakimi, nggak. Rasa sakit itu halusinasi, rasa sakit itu ilusi, udah itu aja. Nggak sakit nggak, udah. Memang ini adalah perjalanannya kita sedang berada di baraknya ABRI, ya kan? Itu kan semua untuk mendidik mental kita, udah putar. Cara berpikir, pola berpikir kita putar. Ketemu orang NPD, kan cuman saya yang bilangin NPD bisa sembuh. Bisa, kenapa? Karena sepertinya kalianlah yang harus membayar karma kepada para NPD. Ada perjanjian darah yang harus diputus. Sama kayak Sumatera, sama kayak Kalimantan, sama kayak Ambon, sama kayak Jawa, sama kayak Bali, sama. Pandemoniumnya fallen angel ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tugas kalian memutus. Kembalikan semua pandemonium ini ke Tuhan. Nggak kuat Allah, ya Tuhan, saya nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat, kena siklus tuh nggak kuat. Saya aja nggak kuat. Apalagi kalian yang masih baru. Saya yang udah lulus siklus aja. Oh, ternyata saya masih ada ketakutan. Saya masih ada trauma. Terima duit dari bule takut. Oh, ternyata saya masih ada ketakutan. Sekarang saya berani, malah minta. Tapi mintanya yang buat masak, buat memang. Jadi itu harus dihadapi. Caranya memberantas trauma gimana? Ya jebol, siklusnya jebol. Ketakutannya itu harus dihadapi. Ayo, Sumatera bersihin. Sumatera mau ada lagi. Seperti kata saya, selagi masih bisa kita baca ramalannya, berarti kita bisa minta, tolong Tuhan, untuk Tuhan saya ganti dengan pertobatan. Apa yang harus saya lakukan untuk supaya tidak ada lagi bencana kedua untuk Aceh? Masyarakatnya dijungkir bolak-balik sudah. Bagaimana nih caranya? Pertobatan. Energi pertobatan setrum. Sumatera setrum dengan energi pertobatan supaya pandemonium tidak ada di sana. Tidak ada di daerah kita. Maluku, Kalimantan, itu pandemonium. Jawa Barat terutama. Jawa, Bali, semua daerah ada pandemonium. Semua daerah ada urusannya. Nusa Tenggara, Ternate, Manado. Ayo kita bergerak buat Sumatera. Pak Advokat, ayo di 1 triliun kan kalian semua mengelilingi pulau-pulau di mana kalian berada. Bawa pedang, memutus semua perjanjian, kasih perjanjiannya ke Gusti Allah. Tuhan, ini perjanjian yang dibuat oleh leluhur kami kepada para fallen angel. Mereka tidak paham. Kami yang cucu-cucunya yang sudah, kami titisannya yang tidak kuat. Saya menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Saya akan memberikan energi kepertobatan kepada daerah saya. Begitu caranya pembersihan. Ayo. Ayo. Kalau perjanjiannya sudah kalian cabut, sudah kalian putus, sudah kalian kembalikan ke Tuhan, ya kan? Kalian pasang itu blokade, perjanjiannya diputus dulu. Ayo, perjanjiannya belum putus semua ini. Kalian yang di Kalimantan, kalian yang di Sumatera, kalian yang di Sulawesi, belum putus ini. Ayo, maju dulu. Bantu daerah kalian. Bali, Lombok, Bima, Flores, semuanya ada keterikatan dengan malaikat jatuh, ada keterikatan dengan starseed hitam. Putus dulu semua perjanjian, baru kita bisa bergerak.
Kalau kita tidak melakukan pemutusan masih masih akan ada Jakarta ada karma ya. Sorry, aku nih harus kasih info. Tapi sepertinya Jakarta nggak bisa diapa-apain karena ada yang harus dibersihkan. Perjanjian di situ sudah tumpang tindih dan itu kalau kita putus atau kalau kita bersihkan itu hanya bisa dengan cara meratakan dengan tanah Jakarta ini. Karena nanti dari ada bencana di Jakarta, IKN harus sudah terbentuk. Jadi nanti pada saat terjadi bencana ini Pak Presiden akan memindahkan. Nah, inilah memang cara Tuhan ya dari bencana ini adalah cara ini yang saya baca ya yang di langit. Eh, Cara Tuhan untuk memindahkan IKN adalah dengan memberikan bencana yang memang harus terjadi karena perjanjiannya sudah tumpang tindih, nggak bisa diputus. Kalau Jakarta nggak bisa diputus. Jakarta nggak bisa diputus selain harus dinolkan. Nah, dinolkannya gimana? Aku nggak ngerti. Coba ditanya itu kembar jiwanya kalian ditanya, Sumatera udah putus belum perjanjiannya? Ingat kadang-kadang vision itu bisa juga fitnah. Ya, saya kasih tahu. Kadang-kadang vision atau bisikan-bisikan gaib itu bisa jadi fitnah supaya kalian drop, supaya kalian itu menebar energi negatif. Kuatkan hati kalian, jangan drop. Belum putus ya. Belum putus Pak Advokat. Ayo dicari ini perjanjiannya. Perjanjiannya yang Sumatera dicari dulu. Kalau enggak kena lagi nih Sumatera, kasihan. Bisa rata ini seluruh Sumatera tenggelam ini. Akibat kegoblokan orang-orang yang benturan dengan saya. Mestinya bantu malah ngaco. Bantu tolong sudah merinding. Ini Pak Advokat aja yang di spesial yang di Sumatera, Smile. Spesial yang di Sumatera, nggak usah dibantu. Spesial yang di Sumatera ini. Daerahnya masing-masing aja urusin. Jangan nyebrang-nyebrang. Nggak kuat. Masih belum tuh kayaknya. Masih ada perjanjian apa? Dilihat dulu perjanjiannya apa. Ayo, perjanjiannya apa? Perjanjiannya ditanya dulu itu tadi perjanjian apa yang saya kasih ke Tuhan. Itu dilihat dulu, di feeling dulu. Jangan asal kasih Tuhan. Kita harus tahu perjanjiannya apa dulu. Aku nggak nyalain leluhur, karena secara tradisi, adat, itu masih banyak yang kena energinya fallen angel, itu ya mereka nggak bisa disalahin juga, karena setahu mereka itu benar, gimana dong? Nggak bisa dibuka. Iya, perjanjian Sumatera ini masih kebundel-bundel, kebundel dengan Turki, kebundel dengan Arab, kebundel dengan Eropa, Sumatera ini, kebundel dengan Malaysia.
Ini dahsyat sandal jepit ya. Keluar lagi ya, dahsyat, sorry. Saya nggak terima omongan-omongan nggak mutu. Saya blok aja deh, biar nggak usah ngeliat-ngeliat lagi. Kamu nggak perlu saya kok. Iya, merembet Jakarta. Oh, jenis Sudi. Orang itu sing yang di belakangnya dia itu ngajak bundir terus, Babe Jali. Yang di belakangnya dahsyat itu, yang saya blok itu, yang selalu ngajak bundir. Iya, ini kayak aku lagi fokus di Sumatera. Kayak kabel kayak kabel semrawut ini. Karena ada beberapa daerah di Sumatera yang tak terjamah, sama sekali tak terjamah, masyarakatnya sudah kehilangan jiwanya, udah jadi kayak mayat hidup. Udah jadi kayak mayat hidup itu, ada beberapa itu sudah ada di Sumatera itu. Kasihan Sumatera ini, kasihan. Ya Bali juga kasihan. Bali juga kasihan sih. Enggak, enggak bundir-bundir juga. Iya, banyak zombie. Eh, ini dapat dapat info ya. Bukan Tuhan nggak mau bantu, tapi ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh manusia dengan fallen angel. Paham nggak? Bukan Tuhan nggak mau bantu, tapi manusia harus memutuskan sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi kita harus membuat keputusan sendiri. Tidak bisa menolong kita selain menjaga kita, gitu aja. Kalau kita minta tolong kepadanya, ini akar masalahnya dari fallen angel yang punya eh oh eh Cok, Pak Alfokat kok di badannya banyak rantainya deh. Pak Alfokat di badannya banyak rantai deh. Kayak kelilit rantai banyak apa leluhurnya nih aku lihat. Iya, pejabat-pejabat sudah dijadikan NPD oleh Fallen Angel. Ah ini, Babe Jali. Ini akar permasalahannya ada di ini, advokat. Kok Pak advokat ada Fallen Angelnya loh. Pak advokat ada Fallen Angelnya loh. Itu Bapak pegang banyak rantai itu. Jadi kayak gini loh. Malaikat setan lah ibarat kata, Saitan Rohim ya, Saiton ini setan satanik, ini dia mengadakan perjanjian dengan manusia, dia pikir dia bisa ngatasin manusia, tapi ternyata manusia lebih satan daripada satan itu sendiri. Nah dia kejiret, nggak bisa ngatasin manusia karena manusia ternyata karena diajarin jahat, jadinya jahatnya super jahat daripada si satan-satan ini sendiri. Sehingga dia kejiret. Ini nggak ada.
Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya ini rantainya di Pak Advokat ini. Ntar dulu, saya telusuri. Rantainya kemana ini? Ke daerah-daerah, Pak. Coba lihat kaki Bapak. Pejamkan mata Pak Advokat. Bapak lihat kaki Bapak itu nginjak apa itu? Kaki Bapak nginjak apa itu? Pak Advokat, siapa namanya tadi? Iya, Alboin Butar-Butar. Iya, advokat rantainya coba coba pejamkan mata kalian. Coba lihat kalian ini dirinya terantai nggak? Coba pejam semua pejamkan mata. Pejamkan mata, lihat badan kalian terantai, terus lihat kaki kalian injak apa. Oh, leluhur. Karena aku ngelihat Pak Advokat itu nginjak kayak separuh bola, nginjak darah, ular. Secara gaibnya Pak Advokat, bukan secara realnya. Secara gaibnya ini Pak Advokat nginjak sesuatu. Kayak selongsong wadah, kayak B. Terhubung dengan putri ikan mas toba. Iya, kayak batok ya toh? Heeh, kayak batok separuh, buletan separuh gitu toh. Oh, wadah. Batok ini kan wadah. Leluhur dari Toba, di Toba juga sudah mulai bergejolak. Ini merantak soalnya. Iya, kayak badan penyu. Pokoknya separuh, heeh. Kayak badan penyu, betul. Kayak badan penyu, kayak batok separuh. Tapi belum belum clear ini apa. Reawaken. Betul marah leluhur Toba. Hmm. Di Toba ada central energy. Itu ada perahu. Di tengah Toba itu ada perahu. Perahu kan perahu kan perahu kan oh, perahu kan modelnya kayak gitu ya. Jadi ini gini di bawah Toba itu, dan di bawah itu banyak sekali eh, mayat-mayat para leluhur. Saya nggak mirip, iya mirip Tangkuban Perahu.
posisinya sekarang sedang ada di pantai. Iya, Mas Solo. Ini dosa yang nggak cukup didoakan. Iya, makanya kita semua di sini kan penebusan, penuntasan karma. Makanya Mas Solo tuh kan saya bilang, coba nanti lakukan yang saya ikutin. Nanti kan ketemu sama si orang pintar itu bingung. Lah kok sudah tidak lagi nanti 2026 kalau sama saya 2026 tahun keberlimpahan semua. Apapun sionya. Gitu. Karena kita perubah siklus. Wujud sekarang itu Pulau Samosir di leluhurnya Pak itu yang menekannya ke dalam. Iya Pak, iya betul. Kemarin saya dapat mimpi intinya entah ini plot twist dari live bull suruh cari leluhur di Sumatera. Kalau Pitaloka Sumatera, ada Sumateranya. Aku lihatnya Pak Buta rantainya ke Blumpur dan di bawahnya ada mayat-mayat Kak. Coba deh Pak Advokat bayangin Tangkuban Perahu tahu kan? Perahu yang terbalik tahu kan? Pak Advokat bayangin aja deh. Bayangin aja Bapak itu berdiri di atas perahu yang terbalik. Bapak turun dari perahu itu, Bapak balikkan. Nanti keluar semua itu. Ntar dulu. Tar. Kita salah bergerak, ini banjir ini dari Toba. Tar. Pelan-pelan. Kita salah bergerak, ini nanti Toba banjir. Gara-gara kita ntar. Duh, udutku entek sih, San. Jika kondisi di sana seperti penjara, banyak orang-orang tua di dalam sudah menghitam. Ya kan sudah ribuan tahun. Anaknya nggak sadar-sadar. Yang di Sumatera ini kan belum nemu. Jadi karena kita masih berpusat di diri sendiri, kita masih ngelakoni ritual-ritual yang padahal itu adalah kepada fallen angel. Udutku entek ya apa iki? Asem tenan. Udutku entek. Dia Pak No ya. Muhammad ndasku. Nanti Bun, waktu saya pejamkan mata semesta jadi biru. Nggak lupa. Iya, ada perjanjian darah. Perahunya tengkurap. Iya, aku tadi maunya perahunya aku balikin, tapi nanti takutnya kalau aku balikin mubal, meluap sungainya danau Tobanya. Iya, kayaknya gitu ya. Kayaknya ini jam 12 kalian makan dulu. Ini kita berpikir bersama buat Nusantara tercinta. Nggak cuman di Sumatera, di Maluku, di Papua, di Papua,
Bali, Lombok, semua pulau. Dimanapun kalian berada, kalian sambil makan siang, kalian cek apa yang belum selesai, supaya kita bisa menghindari siklon. Siklon bisa kita tiup, asal kita melakukan bagian kita. Iya, jangan dibalikkan, karena itu mungkin trap ya, Babe Jali. Kayaknya trap, jebakan, nanti malah jadi meluap. Nah, salah kita nanti. Nah, ya kan? Makan dulu, saya tak beli rokok dulu. Ini gede betul. Nanti lagi jam 2 WIB. Jam 2 WIB, jam 3 waktunya saya. Nanti kita live lagi. Tunggu saya. Ini pasti saya jam 2 WIB harus check in lagi ke sini, ke live lagi ya. Kita istirahat 2 jam mencari cara. Ini bukan cuma Sumatera ya, Jawa Barat, Lampung, di tengah-tengah tuh kan ada Tangkuban Perahu. Nah, itu juga ada yang kekunci. Nah, ini bagaimana mengeluarkan semuanya ini biar kelar. Hari ini biar kelar semua. Gitu kan, biar nggak sempet ada musuh datang, kita sudah tuntaskan. Ya kan, kasihan saudara-saudara kita yang nggak paham. Kalian yang ketemu sama saya, ya kalian adalah pengubahnya. Udah, nggak usah komplain kenapa saya. Ya wes iku sampurnya sudah kena di kalian, terus diem, lakoni wes ngono ae. Ikhlas. Diminta ikhlasnya ya, diminta ikhlasnya. Diminta Pak Advokat sambil terus berdoa, panggil Tuhan. Tuhan, saya harus apa? Saya nggak mau menjadi center dari kekacauan di Sumatera. Kalau ada leluhur saya harus saya bongkar, pimpin saya supaya setiap kebohongan yang ditutupi dari zaman ribuan tahun lalu ini kebuka hari ini. Ya. Oke. Diminta ikhlasnya semua Pak Advokat yang untuk Sumatera, Pak Advokat ini saya kasih EPR. Nah, semua yang lain-lain yang di daerah saya di Bali, saya bertanggung jawab untuk Bali dan pulau-pulau di sekitar Bali. Kalian di mana? Kalian juga bertanggung jawab ya. Oke, 2 jam kalian terkoneksi dengan kembar jiwa dan para leluhur. Bayangin kalian rembuk, ini rapat gede dirimu, kembar jiwamu dan para leluhur rapat. Mencari apa yang perlu kita tuntaskan rame-rame. Ya, supaya enggak lama-lama kita dibuat menderita oleh alam yang sedang nggak tahu ini minta diselesaikan kayak apa. Oke, 2 jam lagi kita masuk check in lagi di live. Ya, selamat makan, selamat siang, sampai jumpa lagi nanti.